Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء المقربين سمعنا جمسنا الشاكرين سمعنا خادرة مسنة عبد العزيز بن جنة المنابر وصل إلى غفر ذنوبهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segenap pemirsa di mana saja berada, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja-puji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayahnya, rahmat dan nikmatnya, yang sehingga pada malam hari ini, pada detik ini, kita bisa masih diberi kesempatan, yakni diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan takwanya, yang sehingga kita bisa masih melaksanakan aktivitas dalam suasana bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Walau di hari-hari ini, di masa-masa ini, yakni dengan adanya wabah yang merambah di seluruh dunia, semoga atas adanya wabah ini kita bisa berintrospeksi diri dan kita bisa sabar menghadapi segala cobaan yang lagi melanda di dunia ini. Namun semoga dengan adanya wabah ini oleh Allah akan segera dicabut dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kedua kalinya salatu wassalamu semoga senantiasa tetap terpancar di pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni kita bisa mengerti mana tatanan Islam itu yang bagus dan mana tatanan yang buruk, yang sehingga kita bisa menjalankan atas semuanya itu. Semoga kita kelak akan selalu bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita masuk ke puasa yang 8 hari mungkin kalau tidak keliru. Dengan adanya bulan yang suci ini, marilah kita kaji tentang kenapa kita kok diwajibkan puasa, dan di bulan puasa itu ada apa, berapa pentingnya bulan puasa itu, sehingga Allah mewajibkan kepada umat muslim bulan penuh tanpa bagi, yaitu tidak boleh membatalkan atau tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saum. Firman qala tabaraka ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibakna den fartakum alaikum ing atase sira syam alaikum atas kabeh asyam apa asyamu poso
kaya oleh den farduaken alal ladina atas wong akeh min qablikum sadurunge ira kabeh la'allakum tattaqun supaya kita kabeh termasuk wong-wong sing padha takwa posotmu ayyama ma'dudan ing dalem pira-pira dina sing den hitung. Jadi di sini jelas Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk menjalankan puasa seperti diwajibkannya kalian. Karena apa? Dengan adanya kita berpuasa semua bagian atau golongan-golongan orang-orang yang dengan adanya puasa itu di sini dijelaskan ayyamam ma'dudat dengan di dalam hari-hari yang telah ada bilang dalam puasa bulan Ramadan yaitu kebiasaan. Namun dalam hitungan bulan ada yang 29 hari. Maka demikian alhamdulillah walaupun dengan keadaan kondisi yang kayak begini kita masih bisa menjalankan. Semoga atas pertolongannya kita akan bisa sempurna puasa kita yaitu genap 1 bulan. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahru ramadana sahrun kataballahu alaikum siyamuhu wa suninat lakum qiyamuhu faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaju ummuhu. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi juga hadis itu termasuk hadis mu'ana'an juga dari hadis an Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bersabda, Syahrul Ramadan, bulan puasa yaitu bulan yang Allah telah mewajibkan pada kalian semua untuk menjalankan puasa. Wa suninat lakum qiyamuhu, juga disunatkan kepada kalian semuanya untuk menjalankan sholat di malam hari. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzulmika yaumi walatu ummuhu. Dan barang siapa yang menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan atau menghidupkan yaumul lail, yakni dengan beribadah di malam hari, maka orang itu kelak keluar dari dunia seperti anak yang dilahirkan dari ibunya, yakni orang itu bersih dari segala dosa, karena nggak ada bayi yang lahir itu membawa dosa. Jadi inilah keberuntungan kita sebagai umat Muhammad. Barang siapa yang mau menjalankan puasa Ramadan dan di malam harinya menjalankan sunnah-sunnahnya, maka orang itu kelak akan diberi pahala, akan dibersihkan dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim. Saban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Hadis dari Imam Ahmad an Abi Hurairah, man utai sapane soma kang poso-poso soma iku soma utai sapane wong iso lamun poso sapa man Ramadan enten Ramadan imanan khalih iman waktu sabalan nuprih ganjaran krana Allah sepuro sapa lahu keduman apa madosa utawa barang taqaddama kang wis dhisik atau kang wis dingen apa dosa min dambi saking dosane man wa malan dosa ta'akhara kang bakal tumeka. Dan di sini jelas dari Imam dari barang siapa menjalankan puasa di bulan Ramadan penuh dengan penuh keimanan dan karena Allah, maka orang itu diampuni
yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa huwa anhu man adraka ramadana wa alai min ramadana syai'un fa innahu lalu minhu hatta yasumahu. Di sini wa huwa anhu man adraka. Yang dimaksud di sini wa huwa anhu man adraka ramadana wa alai min ramadana syai'un fa innahu yuqbalu minhu hatta yasumuhu. Di sini barang siapa yang masih mempunyai hutang puasa sehingga menemui dalam bulan Ramadan yang datang belum tanya, maka seakan puasanya itu tidak diterima. Maka itu berat bagi orang-orang yang punya hutang puasa. Seyogyanya, kalau memang kita punya hutang puasa sebelum datang di bulan Ramadan, hendaknya cepat dikodok supaya kalau datang kita sudah tidak mempunyai hutang. Dan kebiasaan yang kayak gini ini tidak menutup, tidak bisa ditutup-tutupin lagi, yaitu ibu-ibu atau sudah jadi pengadatan kebiasaan menjalankan libur dalam aktivitas ibadah. Ini ibu-ibu ya terutama. Juga bapak-bapak kalau memang punya hutang ya cepatlah dikodok. Tunggu sudah masuk bulan Ramadan lagi masih punya hutang puasa. Ini hati-hati karena afatnya kayak gitu. Wa Abu Ya'la an Ibnu Abbas ural Islami wa qawaidud dini salasatun. Hadis dari Abu Ya'la dari Ibnu Abbas, urial Islamu utawi tampare agama Islam wa qawaidud dini lan pira-pira pokoke agama iku salah satun ana telu. Alaihina iku tetengel telu usisal islami didasari apa agama Islam. Man utai sapane wong taroka kang ninggal sopan wahidatan ing salah siji minhuna saking telu. Fahuwa mongko utaiman biya sebab wahid iku kafirun kafir. Halalud dami tur halal getiye. Sadatul la ilaha illallah iku nakseni setune kelakuan. Iku la ilaha illallah ana pangeran kang den sembah kecuali Allah. Wa sholatu lan nglakoni salat al maktubatu kang den fardhuake. Wa saumu Ramadan lan puasa ing dalem Ramadan. Nah di sini salah satu alaihinna bahwa biha kafirun halalud dami la ilaha illallah wa saumu Ramadan. Dasar dari Islam ada tiga, yaitu qawaid dari Islam atau dasar kuatnya dari Islam, pokok-pokok dasar Islam itu ada tiga. Barang siapa meninggalkan dari salah satu tiga itu, di sini dalam keterangan orang kafir dan halal orang itu darahnya. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh yang kayak gitu, karena di Indonesia negaranya bukan negara menjalankan hukum bunuh. Ini dosanya seperti orang kafir tadi. Dari salah satu dia itu apa? Satu, harus menyaksikan atau meyakini, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan nomor dua, kita harus menjalankan sholat fardu. Dan yang nomor tiga yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin man taraka minhunna wahidun fa huwa billahi kafir syirfun wala adlun wa qad haladamu wa maluhu. Ada hadis lain menerangkan yaitu barang siapa meninggalkan dari salah satu, demi Allah orang itu termasuk orang kafir dan tidak bisa ditebus dosa-dosanya dengan beberapa emas.
Waqad kala damu wa malu, juga itu termasuk halal dan bendanya. Ini orang yang wajib atau dasar wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah aftara man utai saban aftara kang motel yauman ing dalam sedina min Ramadan saking bulan Ramadan min gori rukhsatin khalid saking ora ana kemurahan roho kang awek kemurahan ing roho sapa Allah Gusti lahu maring man wala marodin lan ora lara lam yaktihi mongko nambeli sapa yaum apa samudarin poso setahun kuluyes najan poso kuluyes kabeh dahar wa insa maulan poso semaning dahar. Qala dawalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di sini diterangkan bahwasanya barang siapa yang tidak ada udzur dan tidak ada kemurahan yang untuk membatalkan puasa, dia membatalkan puasa, maka puasa dalam satu hari itu tidak cukup diganti dengan puasa setahun selain di dalam bulan Ramadan. Ini ibarat pahala dari menjalankan puasa dalam bulan Ramadan. Man aftara yaman Ramadan la yakdihi saumud dahri qala an-Nakhai inna man aftara yauman min Ramadan yajibu alaihi salafin yaumin walladhi alaihi aksarul ulama annahu yujza'um an yaumun walau la aksara minhu. Imam Nakhai mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai hutang atau membatalkan puasa Ramadan dalam sehari, maka itu wajib salasu alfi yaumin menurut Imam Nakhai. Menurut jumhurnya ulama, kebanyakan ulama, kalau kita memang punya hutang puasa dalam sehari, maka itu cukup disaur dalam sehari aja. Ini menurut ulama, masyhur-masyhurnya ulama, yaitu kita cukup membayar hutangnya puasa yang kita ditanggalkan. Tun fisar dia hadisi ta'ala ko bisaum. Adapun penutup dari keterangan puasa ini atau pungkasan dalam, yaitu ini menerangkan dari beberapa hadis yang berhubungan dengan puasa. Akhraj at-Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yakhluqu hasanatin bi'asratin amsalihha ila sab'ami'atin difin wasamuli wa ana ajri bi wasamu jannatun minan nar wala khulufun fa misyaimi at-tayyibu indallahi min rizqi wa in jala alayya hadukum jailun wa huwa shaimun falyakul inni shaimun wa lisami farhatani farqatun khina yuftiru wa farqatun khina yalqarabahu. Di sini hadis ini hadis yang berhubungan dengan puasa, hadis dari Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rabbakum yakulu kulu hasanatin, setiap Allah itu dilipatkan 10 lipatan. Ami'ati tifin, sehingga sampai 7 puasa muli. Tetapi kalau puasa itu adalah milik Allah, yang mau mengasih pahala atau yang menghitung pahalanya itu Allah sendiri. Karena wasaumuli wa ana ajri bihi. Kalau puasa itu sendiri, karena nanti yang akan memberi pahala itu saya sendiri, lain dengan amal-amal yang lain. Jadi kalau puasa hitungannya langsung pada Allah sendiri, karena puasa Ramadan itu adalah milik Allah. Wasamu junatun minan nar, dan puasa itu adalah jadi penghalang dari api neraka. Wala khulufun famisoimi atyabu indallah min rekisnis.
walau toh baunya mulut orang berpuasa itu tidak sedap, tetapi menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Ini keistimewaan Allah. Dan apabila ada orang yang nggak mengerti wajahnya ala wahwa soimun falyakul ini soimun walaisumi. Dan apabila ada orang yang nggak tahu sedang kalian itu orang yang sedang puasa, ada orang yang istilahnya kurang mengenakkan, maka kalian suruh mengucapkan bahwa saya adalah lagi puasa, nggak usah atau ditanggapin. Dan selanjutnya walis soimi farkatun kina yuftiru wa farkatun kina yalqarabahu. Dan orang yang sedang menjalankan puasa yaitu punya kebahagiaan dua. Kebahagiaan yang pertama yaitu tatkala orang itu mau buka, dan kebahagiaan yang kedua tatkala kelak kita berjumpa sama Allah Rabbus samawati wal ard. Ini di sini orang yang mau menjalankan puasa, orang yang berpuasa Ramadan itu dikasih dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama dikala kita waktu mau buka, dan kebahagiaan yang kedua tatkala kelak kita berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syaitan wa maratul jinna wa kuniqat abwabun nar falam yuftah minhu babu wa futikat abwabul jannah falam yughlaq minha babu wa yunadi munadin kullu lailatin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagi syarri uksur walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Di sini dijelaskan bahwasanya hadis dari Ibnu Hibban dan Imam Hakim an Abi Hurairah idza kana awalu lailatin idza kana tatkalane ana apa kawitane wengi min sari Ramadan sakulan Ramadan sufidat mongko den belenggu sapa asetanu setan wa marotutil jinni wa maradatul jinni lan pira-pira andlurunge jin wa kulekot lan den tutup apapun nari pira-pira lawanging neraka falam yuftah lan ora den buka min hasakem abab apa babun lawang siji wa futihat lan den buka apapun jannah lawange pira-pira swarga. Di sini Imam Hakim hadis dari Abi Hurairah menerangkan tatkala di awal malam bulan Ramadan, maka setan-setan semuanya diikat. Juga jin-jin yang suka mengganggu itu juga diikat. Dan semua pintu-pintu dari neraka itu ditutup. Tidak ada yang dibuka sama sekali. Yang dibuka di situ yaitu beberapa pintunya surga. Karena apa? Falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin. Karena apa? Pintunya surga tidak ditutup karena di situ ada malaikat yang mengundang kepada kita sekalian. Undangannya kullu lailatin ya bagial khair. Hei, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, akbil waya bagi syar. Hei, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, kejelekan, uksur, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, karena Allah yaitu memerdekakan atau
kita dihindarkan dari api neraka. Jadi di sini ada seorang yang mengundang, malaikat yang mengundang setiap malam, mengundang orang yang sedang menjalankan kebaikan dan orang yang sedang menjalankan kejelekan, supaya mendengar bahwa di dalam malam pertama bulan Ramadan, yaitu Allah memerdekakan orang yang disiksa dari api neraka. Wadhalika kullu lailatin, dan undangan itu setiap malam. Maka dari itu di kala malam bulan Ramadan, kita sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Makanya di situ kita banyaklah diisi dengan kebaikan, entah itu menjalankan sholat malam, membaca Al-Quran, menjalankan sesuatu yang baik, karena Allah yaitu membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Dengan demikian menyempatkan diri, karena di bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, barokah, yang sehingga kita harus berusaha bagaimana untuk memperbanyak amalan-amalan yang bagus. Wa Ibnu Huzaimah waqiban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbaru faqala amina ila ya Rasulullah innaka sa'ital mimbaru faqultu amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihi salatu wassalam atani faqala man adraka syahra ramadhana falam yukfaru lahu famata fadakhalan nar. Fa'ab'adahullahu kul amin fakultu amin wa man taraka waba aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhlan nar. Fa'ab'adahullahu kul amin fakultu amin wa man dikrota wa man dukirta indahu falam yusalli alaihi famata fadakhlan nar. Fa'ab'adahullahu kul amin fakultu amin. Jadi di sini yang jelas, faqala man adraka syahra Ramadan falam yukfar lahu famata fadakhlan nar. Jadi di sini kesempatan wabnu Khuzaimah wabnu Habban annahu sallallahu alaihi wasallam faqala amin amin kila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqultu amin amin. Faqala anna Jibril alaihi salatu wasallam atani faqala man adraka syahra Ramadan. Jadi di sini Rasulullah naik ke mimbar membaca amin amin sampai 3 kali. Lantas Jibril faqala man atroka, barang siapa yang menemui di bulan Ramadan dan tidak mau meminta ampunan, maka orang itu mati dengan masuk neraka. Fa'adahu waqul amin. Allah itu membenarkan, atau Rasulullah membenarkan dengan ucapan itu tadi, itu ucapan malaikat Jibril, bahwa barang siapa di dalam bulan Ramadan tidak meminta ampunan, maka orang itu matinya masuk neraka. Maka Rasulullah mengaminkan itu benar. Fakultu amin wa man adraka wa abawaihi wa ahaduma falam yabruhuma famata fadakhlan nar. Dan barang siapa di dalam bulan Ramadan masih punya kedua orang tua atau dari salah satu orang tua, maka orang itu tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, orang itu nanti matinya juga masuk nar. Maka Nabi juga mengaminkan. Jadi yang nomor 3, waman dzukirta indahu falam yusall falai famata fadakhlan nar. Fa'adahu kul amin fakultu amin. Dan di situ lagi yang ketiga, apabila ada orang yang menyebut nama Rasulullah, maka orang itu tidak mau menjawab dengan membaca sholawat, maka orang itu matinya juga masuk neraka. Fa'adallahu kul amin. Dan Allah akan menjauhkan dari orang itu dari Allah sendiri. Maka amin-amin yang dimaksud di sini yaitu mumpung ini masih bulan Ramadan, maka kita intinya supaya memperbaiki dan kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita, meskipun dari salah satu orang tua atau mungkin orang tua kita sudah nggak ada, maka kita harus tetap berbuat baik, yaitu kita mendoakan. Maka kebiasaan adat dari orang-orang yang sering
kita ketahui kalau mau masuk bulan Ramadan banyak orang yang berziarah ke makam atau ke kubur orang tuanya, ke kubur kerabatnya. Itu adalah bentuk pengabdian atau bentuk birrul walidain seandainya orang tua itu sudah tidak ada. Jadi jangan dianggap kita di kuburan dianggap syirik. Jangan. Kalau kita tahu caranya dan semua itu ada ilmunya, jangan sekali-kali melihat orang yang pergi ke kuburan dianggap syirik, karena semua itu ada ilmunya dan itu saran atau seruan dari ulama-ulama kita, yakni kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun meskipun orang itu sudah tiada. Dan yang kedua, nama Rasulullah, maka orang itu tidak mau membaca selawat, itu termasuk orang yang dimasukkan ke neraka. Maka dari itu di dalam bulan puasa ini marilah kita membaca selawat, banyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, karena kesempatan di bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang penuh berkah. Wa Muhammad Mangsurin As-Sam'ani an Anas inna sumya Ramadana li annahu yarmadud dunub. Di sini hadis dari Muhammad bin Mansur, kenapa Ramadan kok dinamakan bulan Ramadan? Karena inna masya Ramadana li annahu yarmadud dunub. Bulan ini dinamakan Ramadan dikarenakan bulan ini yakni bulan yang panas, bulan yang membakar terhadap beberapa dosa. Wa Tabrani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu, dzukirallahu fi Ramadana maghfurun lahu wa sa'lullahi fi la yakhibu. Zakirullahi utai wong kang zikir maring Allah fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan iku maghfurun den sepuro sapa lahu zakir. Wasailun utai wong kang nyuwun marang Allahu maring Allah fi dalam bulan Ramadan iku layahibu ora tuno sapa sail. Jadi hadis dari Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, hadis dari Umar radhiyallahu anhu, barang siapa berzikir pada Allah di dalam bulan Ramadan maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan barang siapa mau minta pada Allah di bulan Ramadan maka permintaannya itu tidak akan ditolak, yakni Allah mengijabahi atas segala permintaan. Maka dari itu jangan karena kita sudah menjalankan taraweh dianggap itu sudah cukup. Kita di malam hari masih ada waktu lagi, waktu untuk munajat pada Allah, meminta pada Allah supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, dipanjangkan umurnya yang bermanfaat, diberi rezeki yang berkah, anak-anak yang solih-solihah, dan kelak kita mati husnul khotimah. Ini yang paling penting, karena siapa tahu di tahun ini kita masih menyumpah bulan Ramadan, tahun depan Allah sendiri yang maha tahu. Abdullah bin Abi Abu naumus syaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afatun wa du'ahu mustajabatun wa dambuhu maghfurun. Di sini hadis dari Imam Baihaqi, hadis dari Abdullah bin Abi Auf, tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk wasumtuhu, dan puasanya termasuk seperti pahala baca tasbih. Wa amalu mudha'afun, dan amal orang yang sedang berpuasa itu dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabatun, dan permintaan orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan. Wa dambuhu maghfiratun, wa dambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang di depan
Naumus saimu ibadatun, jangan lantas seharian penuh tidur. Karena tidur termasuk ibadah, nanti seharian tidur terus, waduh payah. Ya kalau di belakang sudah cukup, kalau di belakang masih nggak cukup, apalagi sekarang kayak musim kayak gini, semuanya lockdown, tidur terus, anaknya nangis. Wasumtu tasbihun, puasanya kayak membaca tasbih. Wal hakim an Ibnu Umar li kulli abdin shaimin da'watun mustajabatun inda iftari uti fit dunya aw ada lahu fil akhirah. Dan ada hadis lagi dari Imam Hakim dari Ibnu Umar likul abdin shaimin, setiap orang yang menjalankan puasa maka doanya diijabahi waktu berbuka. Maka lebih baiknya kalau kita mau buka, mintalah dikala buka pertama kali kita minum atau apa yang jadi keinginan atau yang menjadi cita bapak-bapak, ibu-ibu, ini minta dikala kalian buka pertama kali, dalam hati minta, ya Allah berikan apa keinginan bapak yang baik, jangan minta yang suatu perkara yang jelek. Jadi Imam Ibnu Hakim, doa orang yang sedang puasa itu termasuk mustajabah tatkala inda iftori, tatkala menjalankan buka pertama. Wa utiha fid dunya, dan itu akan dijabai dunianya, dan apabila tidak dijabai dunia maka itu menjadi simpanan kelak di hari kiamat, di hari akhirat, yakni hari akhir. Wa fil musnadnya an Wailata bin Asqaf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala unzilat suhufu Ibrahim fi awalil lailati min syahri Ramadan wa unzilat Tauratu li sitti madaini min Ramadan wa unzilat Injil li salasati asrata madain min Ramadana wa unzilat Al-Furqan li arba'i wa isrina khalat min Ramadan. Di sini wa fil musnadi, hadis yang disandarkan kepada Wail bin Asqaf, Rasulullah bersabda, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala unzilat suhuf Ibrahim, bahwa diturunkannya kitabnya Nabi Ibrahim yaitu di awal bulan Ramadan, dan diturunkannya kitab Taurat yaitu di tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilat Injil li salasati wa asrata, adapun Injil yaitu diturunkan tanggal 13 Ramadan. Wajat Al-Furqan li arba'in wa isrina, adapun Al-Qur'an yaitu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Jadi di sini diterangkan kitab-kitabnya para rasul yang terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya di bulan Ramadan juga karena keistimewaan di bulan Ramadan. Ya an Sa'id Al-Musayyib an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir qala ya ayuhan nasu qad adallakum sahrun azimun zahrun mubarakun fi lailati ja'alallahu siyamahu wa qiyamul lailan tatawuan man taqarraba fi bi khoslatin min khairin ka'annama kaman ada faridatan fima siwahu wa man ada fi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu wa wasarus sabri wa sabru sawabu jannah wa sarul muwasati wa saru yuzadu fi rizqu. Di sini hadis dari Sa'id bin Musayyab dari Sulaiman dengan keadaan hadis marfu. Qala Sulaiman khatabana Rasulullah,
dia diberitahu oleh Rasulullah fi akhiri yaumi min Sa'ban, di dalam bulan Sa'ban, faqala ya ayuhan nasu qad adzallakum syahrun azimun. Hai manusia, bahwasanya sudah dekat bulan yang agung, yaitu bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kebagusan dari beberapa bulan, dari berapa Lailatul Harun min alfi sahrin, yaitu bulan kebaikan dari 1000 bulan. Ja'alallahu syamahu, Allah menjadikan puasa dalam bulan itu dengan diwajibkan, wa qiyamailali tatawuan, dan disuruh menjalankan di malam harinya, yaitu ibadah sunnah. Man taqarraba fi bi haslatin, dan barang siapa mendekat dalam salah satu dari kebaikan, kana kaman ada faridatan fi masiwahu, waman ada fi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu. Dan di sini barang siapa menjalankan fardu sekali, ada fi faridatan kana kaman ada sab'ina, orang itu seperti mendatangi 70 kebaikan atau 70 fardu. Wa wasarun sobri, dan bulan itu adalah bulan penuh kesabaran. Adapun sabar itu pahalanya yaitu jannah. Wasahru muwasati, dan hari atau bulan-bulan penuh kasih sayang. Wasahru jatuh fi rizqo, dan bulan-bulan itu yaitu bulan dengan bertambahnya rezeki. Dengan demikian bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan bertambahnya rezeki kita. Yang namanya rezeki bukan hanya harta benda aja, bukan. Kita dikasih sehat, kita dikasih bahagia, kita dikasih beribadah, bisa menjalankan taraweh meskipun tidak berjamaah di masjid atau di musola. Kita bisa menjalankan dengan keluarga di rumah. Itu adalah termasuk rezeki yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kami membacakan sebuah kisah yang diceritakan oleh dari seorang alim, an ba'diyalil ilmi annahu qala kana indana rajulun ismu Muhammad wa kana yusalli illa aqta'an fa idza dakhala syahru Ramadan zayyana nafsuhu bisyabi al-fakhirati wat tayyibi wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Fa qultu lahu fi dzalika fa qala hadza sarun taubatin wa rahmatin wa barakatin as-salahu ayatazawaz bi fatihi fa mata fara'aituhu fil manami fa qultu lahu ma fa'alallahu bika qala ghafarali li ajli hurmati syahri Ramadan farallahu lana wali jamil muslimin. Di sini ada sebagian cerita, yaitu dari seorang yang alim. Ada salah satu seorang lelaki yang namanya Muhammad, dan Muhammad orang yang sholat, cuman sholatnya sering tertinggal, ya bisa dikatakan kurang tertib lah. Kalau sempat kadang-kadang ya nggak sholat. Tetapi faidah dakhala syahrul Ramadan, tetapi tatkala di bulan Ramadan ia itu sudah masuk bulan Muhammad berhias dengan pakaian yang bagus, bagian yang wangi, wayasumu, dan dia lantas sholat. Meskipun sebelum masuk bulan Ramadan dia tidak rajin sholatnya, setelah dia memasuki bulan Ramadan dia
berdandan yang bagus, bajunya diwangi-wangi, dia sholatnya rajin, dan dia berkata, karena apa kamu kok sekarang kok berubah? Dikarenakan dia berkata bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh tobat, penuh belas kasihan, bulan yang penuh barokah. Siapa tahu kalau aku menjalankan rajin di dalam puasa ini, di dalam bulan puasa ini saya menjalankan ibadah yang rajin, mendapat fadlnya Allah, dan saya akan diampuni dosa-dosaku. Ini seorang laki-laki yang jarang sholat tetapi dalam bulan Ramadan menjalankan kebaikan. Karena bulan Ramadan ya bulan penuh barokah, diterimanya tobat, maka dia menghias diri dan mendekat pada Allah, menjalankan aktivitas seperti orang yang kebiasaan menjalankan ibadah. Dengan demikian, dengan fadlnya Allah, maka orang itu lantas meninggal. Setelah itu, orang yang ahli ilmu tadi tahu dalam mimpinya bahwasanya faqutulau ma fa'alallahu bika qala qafaroli, bahwasanya orang yang meskipun sebelumnya itu tidak tekun sholatnya pun jarang-jarang, karena dia menghormati dan menjalankan kebaikan bulan puasa, maka oleh Allah karena dapat fadlnya Allah, dia meninggal diberi ampunan oleh Allah karena menghormati atau karena mengagungkan adanya bulan Ramadan ini. Maka Allah mengampuni dari segala dosa-dosanya orang tadi, sehingga orang itu dimasukkan surganya Allah. Dengan demikian, mumpung ini masih dalam suatu bulan yang mulia, jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya, supaya kita mendapat ampunan dari Allah, mendapat berkah dari Allah, sehingga kita digolongkan termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Mungkin dari kami pengajian dalam malam ini kami cukupkan sekian ya, karena ini masih dalam situasi yang penuh rumit, yakni di dunia kena wabah. Mari kita sama-sama minta ampunan. Yang lafaz ini sebenarnya asal ijazah dari Yai Hasyim Asy'ari, tapi kami mendapat ijazah dari Yai Hanan Kewagian ditambah dengan istighfar. Mari kita baca bersama-sama. Semoga kita diampuni oleh Allah dan dihindarkan dari segala penyakit. Semoga penyakit wabah yang sedang melanda ini cepat diangkat oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan, ya Hannanun ya Mannanun ya Dayanun ya Sultanun, li khamsatun udfi biha kharal waba il-khatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatimah wal-afu minkum awalan akhiran, dari segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.